Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Segala puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat yang mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi para sahabat dan seluruh saudara kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita di acara manusia-manusia pilihan. Tentunya acara ini adalah acara yang memberikan kita pelajaran berharga dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita akan mengambil faedah menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, belajar dari para tokoh-tokoh manusia-manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kezuhudan, kewaraan, keadilan, kebijaksanaan mereka. Tayyib. Pada kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kisah Ar-Rabi' ibnu Khuzaim, seorang tokoh tabi'in yang terkenal dengan kezuhudannya dan kewaraannya. Pada episode sebelumnya kita telah menceritakan sedikit tentang kisah Ar-Rabi' ibnu Khuzaim rahimahullahu ta'ala, di mana muridnya berkunjung ke tempat dia dan mereka memberikan ingin berbelasungkawa atas apa yang menimpa guru mereka, dan mereka sejatinya ingin berkunjung. Namun di situ malah guru mereka yang memberikan mereka nasihat dan memberikan faedah-faedah yang sangat berharga. Nah, di mana kita dapat mengambil pelajaran sebelumnya agar menahan lisan kita. Dan telah kita ketahui bersama bagaimana seorang Ar-Rabi' ibnu Khuzaim terkenal dengan kewaraannya, kehati-hatiannya. Maka dalam satu kisah diriwayatkan bahwa salah seorang sahabat dari Ar-Rabi' ibnu Khuzaim telah bersamanya selama 20 tahun. Namun sahabatnya ini tidak pernah mendengar dari mulut terucap dari ucapan beliau kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat yang keji. Mereka tidak mendengar ini. Itulah kewaraan seorang Rabi' ibnu Khuzaim. Sehingga yang keluar dari ucapannya adalah zikir. Kalimatut thayyib adalah zikir-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat-kalimat yang baik, nasihat-nasihat. Nah, bagaimana sosok Ar-Rabi' ibnu Khuzaim sebenarnya? Kita akan mengisahkan bagaimana Ar-Rabi' ibnu Khuzaim di waktu masa kecilnya ketika ia dididik oleh sang ibunda. Di sini akan menjadi pelajaran bagi ummahatul muslimin, bagi ibu-ibu kita, para kaum ibu. Bagaimana mereka menjadi dasar utama kesolehan seorang anak. Ar-Rabi' ibnu Khuzaim di umurnya yang masih belia, masih belum mencapai balik, pada saat itu dikisahkan bahwa Ar-Rabi' ibnu Khuzaim dia tidak tidur malam. Dia berdiri. Pada suatu malam ibunya melihat dia berdiri melaksanakan salat malam, kemudian menangis. Di usianya yang masih belia, yang belum mencapai usia baligh, namun seorang Ar-Rabi' ibnu Khuzaim, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesucian pada hatinya, memberikan ilmu, hikmah yang begitu dalam pada seorang Ar-Rabi' ibnu Khuzaim. Sampai-sampai orang tua atau ibu dari Ar-Rabi' ibnu Khuzaim melihatnya kasihan dan bertanya-tanya. Sehingga
pada suatu ketika ibunya menghampirinya setelah selesai melaksanakan sholat. Wahai anakku, kenapa engkau tidak tidur? Maka ia mengatakan, bagaimana aku bisa tidur sedangkan malam gelap gulita telah menghampiriku? Dan bagaimana aku bisa tidur sedangkan aku khawatir ada musuh yang sedang menghampiriku? Itulah yang menjadi motivasi seorang yang masih belia, yang belum sampai umurnya mencapai baligh. Namun kesolehan, kewaraan, kezuhudan sudah mulai terlihat dari sosok pribadi manusia pilihan Ar-Rabi' ibn Khusaim rahimahullahu ta'ala. Kemudian ketika beliau sudah menganjak remaja, dan sudah remaja pada saat itu, sudah berumur sekitar mungkin 17 tahun atau 18 tahun, sudah mencapai baligh dan sudah dewasa. Beliau pada suatu ketika seperti kebiasaannya, ia berdiri salat malam. Dan Rabi' ibn Khusaim, ia terkenal dengan kesolehannya. Sang ibunda khawatir melihat kondisi anaknya. Ini adalah suatu hal yang normal, suatu tabi'i. Orang tua khawatir melihat anaknya. Walaupun anaknya ini berada dalam ketaatan dan kesolehan. Bagaimana kekhawatiran orang tuanya? Insya Allah kita akan ceritakan setelah jeda berikut ini. Tetap di acara Manusia-Manusia Pilihan. Kita lanjutkan kisah seorang Ar-Rabi' ibn Khusaim rahimahullahu ta'ala. Kekhawatiran ibundanya membuat cemas orang tua terhadap kesolehan anaknya. Kalau seorang orang tua, seorang ibu cemas melihat anaknya karena berada dalam suatu keburukan atau berperilaku nakal, maka ini adalah hal yang memang harus dikhawatirkan dan cemas. Namun ini adalah hal yang sangat berbeda. Rabi' ibn Khusaim, dia melaksanakan ketaatan, berdiri salat malam. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, ia bahkan berdiri salat malam, menghabiskan waktunya di waktu malam itu dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunya bertanya kepadanya karena merasa khawatir. Wahai anakku, apa yang membuatmu berdiri sepanjang malam menangis? Apakah engkau melakukan suatu dosa yang dengannya engkau sangat bersedih? Maka Ar-Rabi' ibn Khusaim menjawab, iya wahai ibu, aku telah melakukan dosa. Kemudian ibunya bertanya, apakah engkau membunuh seorang jiwa yang tidak bersalah sehingga engkau begitu menyesal karenanya? Maka Ar-Rabi' ibn Khusaim menjawab, iya wahai ibu, aku telah membunuh jiwa. Maka ibunya bersedih melihat keadaan anaknya. Maka ibunya mengatakan, baiklah, wahai anakku, jika engkau memang membunuh seseorang, maka marilah kita datangi keluarganya agar kita berdamai dengan mereka. Mudah-mudahan mereka memaafkanmu dengan keadaanmu yang seperti ini, dengan penyesalan yang begitu mendalam. Namun Ar-Rabi' ibn Khusaim mengatakan, apakah dia membunuh seorang yang tidak bersalah? Tidak. Namun ia mengatakan, aku telah membunuh jiwaku. Aku telah membunuh jiwaku ini dengan dosa-dosa. Maka wahai kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jauhkanlah diri kita sebisa mungkin dari dosa-dosa. Karena sejatinya, lihatlah perkataan manusia pilihan yang satu ini.
Ia mengatakan bahwa dia telah membunuh dirinya dengan apa? Dengan dosa-dosa. Maka sejatinya dosa-dosa yang kita lakukan adalah kita telah menyusup diri kita. Kita telah membunuh diri kita meskipun jasad kita hidup. Namun sejatinya jika hati kita penuh dengan kemaksiatan-kemaksiatan, penuh dengan kelalaian-kelalaian, maka sejatinya kita telah membunuh diri kita. Karena hati yang mati itulah hakikat kematian seseorang. Karena dia tidak akan lagi mengenal kebaikan. Dengan hati yang rusak, dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bersikap wara', bersikap zuhud, akan terlihat bagaimana sikap seseorang. Hal yang sebenarnya tidak salah pun, ya, yang masih mungkin bisa ditolerir, ya, maka dia merasa sangat rugi dengan hal itu. Contoh, mungkin ketika kita tidak berdiri 1 malam, 2 malam, 3 malam, atau 1 pekan mengerjakan salat malam, mungkin kita merasa tidak bersalah. Atau kita akan membela diri kita, iya aku sangat capek, aku memiliki kesibukan. Wahai kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita contoh manusia pilihan saat ini. Dia salat malam, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya berdosa, merasa dirinya melakukan kelalaian-kelalaian. Bahkan ya, kita tahu bahwa dia adalah seorang murid dari manusia pilihan agung, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah manusia pilihan, berteman dengan manusia pilihan. Namun dengan itu, dengan kedudukan yang ia miliki, ia masih merasa dirinya banyak melakukan kesalahan-kesalahan, banyak melakukan dosa-dosa. Maka wahai kaum muslimin, marilah kita sucikan diri kita, kita bersihkan hati kita. Dengan apa? Dengan beristighfar. Karena mungkin begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kita tidak tahu. Baiklah, kita lanjutkan. Bagaimana kedekatan beliau rahimahullahu ta'ala, kedekatan Ar-Rabi' ibnu Khusaim rahimahullahu ta'ala dengan sang guru Abdullah ibnu Mas'ud. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa pengaruh guru, pengaruh orang tua itu sangat besar dalam mendidik seorang anak. Berhasilnya ya, seorang ibu mendidik anaknya itu tergantung ya, bagaimana kondisi keimanan seorang ibu tadi. Dan guru, bagaimana ia mengajarkan muridnya sehingga muridnya menjadi orang yang soleh, orang yang mulia, orang yang memiliki kedudukan. Itu juga tergantung dengan gurunya yang soleh, yang alim, yang wara', yang zuhud. Seperti kita ketahui bahwa Abdullah ibnu Mas'ud adalah ahli Al-Quran, seorang pencatat wahyu, yang beliau kesehariannya adalah bersama Rasulullah SAW. Dalam saparnya, ia selalu menemani Rasulullah SAW. Dialah yang membawa perbekalan Rasulullah SAW. Begitu juga Ar-Rabi' ibnu Khusaim. Dia diangkat oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagai orang terdekatnya. Bahkan ya, diceritakan dalam riwayat ini Ar-Rabi' ibnu Khusaim, bagaimana tergambar kedekatan antara Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan Ar-Rabi' ibnu Khusaim. Ia bebas masuk ke dalam kamarnya tanpa izin, dan ia tanpa izin boleh mengetuk pintunya. Itulah kedekatan seorang guru dengan muridnya. Maka ini bisa kita jadikan contoh. Bagaimana seorang guru itu menganggap ya murid-muridnya itu adalah sebagai anaknya. Jalin kedekatan. Begitu juga dengan orang tua. Bagaimana ia mendidik anak-anaknya. Jika ia ingin anaknya menjadi seorang yang soleh, seorang yang mulia, maka orang tua juga harus menjadi seorang yang soleh, menjadi pribadi yang soleh. Baiklah, kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut
pada segmen selanjutnya kisah Rabi' ibn Khusaim, bagaimana ketakutannya terhadap api neraka. Ketakutannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Baiklah, kita lanjutkan kembali kisah Ar-Rabi' ibn Khusaim rahimahullahu ta'ala. Kali ini adalah sesi terakhir dari kisah Ar-Rabi' ibn Khusaim yang diakhiri dengan kisah bagaimana tergambar dari kisah ini ketakutan seorang Ar-Rabi' ibn Khusaim. Pada suatu ketika seorang sahabatnya Abdurrahman bin Ajlan bermalam di rumah Syekh Ar-Rabi' ibn Khusaim rahimahullahu ta'ala. Dan memang begitu. Ya. Boleh kita bermalam di rumah sang guru kita dalam rangka menuntut ilmu. Namun tetap harus menjaga adab. Dan di sini terlihat dari kisah-kisah sebelumnya juga kita ceritakan bagaimana seorang guru dengan muridnya. Tergambar kedekatan mereka, bahwa dikatakan sahabat. Namun sejatinya mereka itu adalah antara guru dan murid. Baiklah, bagaimana Abdurrahman bin Ajlan melihat kondisi Ar-Rabi' ibn Khusaim pada malam hari. Pada suatu malam Ar-Rabi' ibn Khusaim sudah tertidur dan juga Abdurrahman bin Ajlan sudah tidur. Namun sejatinya Ar-Rabi' ibn Khusaim belum tidur. Ia hanya melihat kondisi keadaan apakah orang-orang sudah tertidur agar ia bisa beribadah dengan khusyuk. Ia tidak terganggu. Maka Ar-Rabi' ibn Khusaim melaksanakan sholat. Sedangkan Abdurrahman bin Ajlan pada saat itu juga sudah tidur namun terbangun. Ia melihat bagaimana Ar-Rabi' ibn Khusaim berdiri sepanjang malam membaca ayat-ayat Al-Quran. Di antara ayat yang dibaca oleh Ar-Rabi' ibn Khusaim yang membuatnya menangis dengan air mata yang begitu deras, di mana ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibal ladzina ijtara'us sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun." Apakah orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal-amal soleh dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya prasangka atau penilaian orang-orang yang berbuat buruk tersebut. Ayat ini dalam surah Al-Jathiyah ayat 21. Ia mengira bahwa dirinya adalah termasuk orang-orang yang memiliki kesalahan-kesalahan. Dengan ayat-ayat ini Ar-Rabi' ibn Khusaim melaksanakan sholatnya. Ia mengulang ayat-ayat ini dan mentadabburinya, sehingga air mata tidak bisa ditahan oleh Ar-Rabi' ibn Khusaim. Ia mengulang hanya satu ayat, namun ia paham dengan apa yang dimaksud oleh ayat ini. Karena ia merasa dirinya adalah orang yang masih banyak kekurangan. Apakah ia akan mengira bahwa dia akan diperlakukan seperti orang-orang yang berbuat amal soleh? Wahai kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran bagi kita. Kebaikan apapun yang kita lakukan, sebanyak apapun kebaikan yang telah kita lakukan, ibadah yang kita lakukan begitu banyak, namun itu belum berarti apa-apa. Sehingga
Kita harus selalu senantiasa merasa bahwa diri kita masih kurang dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang benar-benar tertancap pada dirinya iman, ketika beribadah, dia benar-benar merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir terhadap dirinya. Kita mungkin sudah pernah mendengar salah satu kisah seorang sahabat. Perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana ia mengatakan, seandainya dikabarkan bahwa ada satu orang yang akan masuk neraka, maka aku akan khawatir itu adalah diriku. Lihat bagaimana orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka begitu takut, mereka begitu khawatir dengan keadaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka adalah orang-orang yang soleh. Maka jangan pernah sombong dengan kesolehan kita. Jangan pernah sombong dengan kebaikan kita. Kita terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika hati kita bersih, hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu akan menambah kekhusyuan kita. Dan di antara tanda kekhusyuan itu adalah mudahnya mengalir air mata. Kemudian salah satu kisah Ar-Rabi' ibn Khusaim, ketika beliau bersafar dengan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, para sahabatnya menceritakan keadaan Ar-Rabi' ibn Khusaim ketika mereka melewati suatu daerah, yaitu Sungai Eufrat. Pada saat itu mereka melintasi daerah yang pada saat itu tengah melewati tungku yang sedang dipanaskan, di mana apinya berkobar, di mana apinya begitu besar, lidah api menjilat ke sana kemari, dan ia menyaksikan keadaan ini. Apa yang terlintas dalam pikirannya? Ia teringat, membayangkan bagaimana hebatnya, bagaimana besarnya, bagaimana panasnya api neraka. Sehingga ketika dia melihat api itu, ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira, wa idza ulqu minha makanan dayyiqa muqarrarina da'aw hunalika subura." Apabila neraka diperlihatkan kepada mereka, neraka itu memanggil mereka, neraka itu menjerit, diperlihatkan kepada mereka. Mereka dipanggil untuk masuk ke dalamnya. Sehingga Ar-Rabi' ibn Khusaim pingsan karena melihat api itu. Dan sahabatnya membangunkannya. Begitulah kisah Ar-Rabi' ibn Khusaim, bagaimana ketakutannya terhadap api neraka. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari kisah yang telah kita ceritakan bisa kita mengambil pelajaran darinya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Baiklah, kita akhiri kisah ini. Dan insya Allah kita akan kembali mengisahkan kisah-kisah manusia pilihan di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.